Om Swastiastu. Halo tutor, perkenalkan nama saya Imade Partawiguna dengan nomor induk mahasiswa 053-753-343 Prodi Data Science. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 agama Hindu tentang mengaktualisasikan catur purusharta dalam kehidupan di era digital. Pernah nggak sih ngerasa capek ngelihat orang yang pamer kekayaan di media sosial? Atau mungkin ada yang ngerasa terus-terusan dikejar ambisi yang nggak ada habisnya sampai lupa waktu? Nah, di era digital ini, kita gampang banget ngerasa burnout atau kehilangan arah. Nah, sebenarnya ribuan tahun yang lalu, ajaran Hindu sudah ngasih kita kompas atau pedoman yang sangat relevan buat jaga kewarasan kita saat ini. Namanya Catur Purus Arta. Jadi, catur purus arta itu adalah 4 tujuan hidup manusia. Pertama, ada dharma, yaitu kebenaran, kewajiban, dan hukum moral. Ini adalah fondasinya. Kedua, ada arta, yaitu harta benda atau kekayaan materi. Ketiga, ada kama, yaitu kesenangan, hasrat, dan cinta. Dan keempat, moksa, yaitu kedamaian batin dan kebebasan spiritual yang tertinggi. Nah, keempat hal ini nggak bisa berdiri sendiri. Ada hierarki yang ketat banget. Intinya begini, kita boleh banget kerja keras, nyari harta, dan menikmati kama. Tapi syaratnya mutlak. Semua itu harus berdasarkan dharma. Kalau fondasi dharma ini kuat, hidup kita bakal seimbang dan jalan menuju moksa akan terbuka. Tapi sayangnya, di era digital sekarang, hal ini sering banget dilanggar. Contohnya paling nyata yang sering kita lihat adalah fenomena flexing dari hasil investasi bodong atau afiliator judi online. Demi mengejar harta yang melimpah dan gaya hidup hedon atau kama yang instan, banyak orang rela berbohong, menipu, dan merugikan orang lain. Ini jelas banget menghancurkan dharma, dan pada akhirnya, kekayaan hasil nipu itu nggak akan bawa kedamaian, justru malah membawa kehancuran. Kenapa sih kita gampang banget goyah sekarang? Ada beberapa faktor pemicunya. Pertama, budaya materialisme kita makin kuat, seolah sukses cuma dinilai dari isi rekening. Kedua, sikap individualisme yang bikin orang cuek sama penderitaan orang lain. Ketiga, pastinya distraksi teknologi. Algoritma sosmed itu sengaja dirancang buat memicu rasa iri dan hasrat yang nggak ada habisnya. Ditambah lagi, pendidikan karakter kita sering tertinggal jauh dibanding kemampuan kita pakai gadget. Bikin gampang kena FOMO, pengen hasil serba instan tanpa mau proses yang jujur. Terus, gimana dong kondisi idealnya di era sekarang? Nah, idealnya, teknologi itu kita jadikan alat, bukan majikan. Kita pakai media sosial buat kerja dan bisnis yang jujur. Itu untuk nyari harta. Kita pakai buat nyari hiburan secukupnya, itu kama. Dan kita manfaatin buat nebar edukasi dan kebaikan, itu dharma. Kalau porsinya pas, kita tetap punya ruang buat hening, refleksi diri, dan ngerawat kedamaian batin kita atau moksa. Sebagai penutup, ada satu kutipan yang sangat tegas dan relevan dari kitab suci Manawa Dharma Sastra, bab 4 sloka 176. Bunyinya, Parit Yajat Arta Kamau Yau Syatam Dharma Warjitau, yang artinya, tinggalkanlah segala bentuk kekayaan dan kesenangan yang tidak berpedoman pada kebenaran. Sebuah pengingat buat kita semua, seberapapun besarnya harta dan kesenangan yang ditawarkan di dunia digital ini, kalau didapat dari cara yang salah, lebih baik ditinggalkan saja. Karena apalah artinya menggenggam dunia kalau kita kehilangan jiwa kita sendiri. Demikian presentasi saya, terima kasih sudah menonton, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.